Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah pengalaman bangsa Israel adalah contoh perjalanan hidup kita. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 11 yang demikian bunyinya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebab sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudaraku, jadi firman Tuhan ini memperingatkan saudara dan saya. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu sebagai contoh dari perjalanan hidup kita yang sekarang ini. Harus kita mengerti, saudara-saudara. Harus kita tahu dan kita cermati supaya benar-benar kita menghayati arti hidup sekarang ini yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, yang harus kita mengerti, dosa-dosa bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun ini. Apa saja dosanya? Yang pertama adalah dosa mengingini kejahatan-kejahatan. Yang kedua adalah dosa-dosa penyembahan berhala. Dan yang ketiga, dosa-dosa percabulan. Yang berikutnya adalah dosa-dosa bersungut-sungut kepada Allah. Dan yang terakhir, mencobai Allah dengan sembarangan. Inilah dosa-dosa yang dilakukan bangsa Israel di dalam perjalanan. Padahal Tuhan sudah luar biasa. Mau menyeberang laut di tangan Tuhan teracung. Laut Merah dibelah supaya ada jalan kering Israel bisa nyeberang. Pada setiap siang hari ada tiang awan, kalau malam ada tiang api untuk menuntun Israel supaya tidak tersesat. Setiap hari ada mana, roti, ada burung puyuh. Kalau Israel perlu minum, juga diberikan air yang tadinya pahit dijadikan manis. Penyertaan Tuhan selalu menyentuh Israel. Masih keras kepala, masih menyembah ilah lain, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya perjalanan hidup kita seperti bangsa Israel. Ya, seperti itu. Misalnya dosa pertama, mengini kejahatan. Kejahatan sekarang ini sudah luar biasa. Korupsi. Kejahatan yang lain itu sudah beranak pinak sehingga dosanya semakin besar. Dosa percabulan saja ini sudah makin berkembang. Bagaimana hubungan seks antar sesama jenis perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Hubungan seks antara saudara, antara ibu, anak, antara mertua dan menantu, antara manusia dan hewan, dan lain sebagainya semakin dahsyat. mencobai Allah.
ingin sesuatu setelah sampai itu masih ingin lagi sana mencobai Allah seperti bangsa Israel. Kita musim kemarau ingin hujan, padahal musim hujan ingin kemarau, seolah-olah dipermainkan sedemikian. Dia nazar, tapi tidak pernah dituruti. Dia katanya ingin bertobat nanti kalau saya sudah tua, ternyata setelah tua tidak mau bertobat. Allah dicobai. Saudara, jangan mencobai Allah sedemikian rupa dosa-dosa ini, saudara. Sudah dinasihatkan melalui firman Tuhan kepada saudara dan saya. Itu menandakan akhir zaman sudah dekat. Dosa kejahatan ingin perang. Kejahatan yang negatif ingin menghancurkan negara lain, ingin berkuasa negara lain, ingin menjajah bangsa Israel, menjajah orang lain, merasa dirinya kuat, negara yang kuat yang akan mempengaruhi, berkuasa atas alam semesta ini. Saudara, ini dosa-dosa akhir zaman. Berarti akhir zaman sudah dekat. Yang kedua, sekarang bagaimana masalah ini? Manusia harus menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, manusia harus mengerti status posisinya sekarang ini loh. Pada akhir zaman ini, saudara ini harus mengerti sebagai anak-anak Allah atau anak-anak kegelapan atau anak-anak kejahatan atau anak-anak iblis. Saudara harus mengerti posisi saudara. Yang kedua, saudara harus segera mengakui salah dan dosa-dosa. Diakui terlebih dahulu. Segala dosa yang jahat itu diakui. Langkah 3 harus bertobat kepada Tuhan Yesus. Segera, saudara. Jangan tunda waktu, segera waktunya. Langkah yang keempat, saudara memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Harus, mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, saudara memerlukan juru selamat, penebus. Dan itu sudah dilakukan, sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus, menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang ini saudara dan saya harus mengucap syukur atas penebusan dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan. Dan langkah berikutnya, saudara harus menyaksikan kebutuhan yang mendasar, kebutuhan Tuhan Yesus ini kepada sesama. Baik yang dipercaya atau tidak, harus, karena ini kebutuhan yang mendasar. Saudara butuh keselamatan, saudara butuh pengampunan, dan itu sudah diberikan. Tinggal saudara menerima dengan iman. Kita bersyukur dan menikmati hidup yang sejahtera ini. Yang berikutnya ini, pada akhir zaman ini, saudara jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa, sebab Sang Immanuel, Allah beserta senantiasa kepada kita sebagai tiang awan dan setiang api. Allah telah mencukupkan segala kebutuhan kita, sehingga kita tidak akan salah melangkah. Yesus adalah sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus.
Immanuel. Amin.